Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Penyerang asal Belgia Divock Origi sudah berada di Milan dan menjalani tes medis sebelum teken kontrak dengan Rossoneri. Origi direkrut oleh AC Milan secara gratis dari Liverpool. Kontraknya di Anfield memang sudah hangus. Sejumlah tim sebenarnya sempat mengejar Origi. Namun sang striker memilih gabung Milan. Rossoneri sudah mencapai kesepakatan dengan Origi sejak beberapa waktu lalu. Namun ia belum kunjung tiba di Milan. Divock Origi sejatinya dikabarkan bakal merapat ke Milan pada pekan lalu. Namun jadwal kedatangannya ternyata molor. Origi akhirnya dilaporkan bakal merapat ke Milan pada awal pekan ini. Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022, ia disebut bakal menjalani tes medis. Setelah itu ia akan teken kontrak di Casa Milan. Origi kemudian akan resmi jadi pemain Rossoneri. Kabar tersebut ternyata bukan hoaks. Divock Origi sudah tiba di kota Milan. Dan pada hari Selasa ini, Origi pun menjalani tes medis di klinik La Madonnina. Kabarnya AC Milan menawari Divock Origi kontrak selama 3 tahun. Tapi ada opsi penambahan selama setahun lagi. Untuk gajinya, ia dikabarkan bakal menerima 3,5 sampai 4 juta euro per musimnya. Sementara itu menurut Gianluca Di Marzio, Origi akan mendapat bayaran sekitar 65.000 euro per pekannya. Jika segalanya berjalan lancar, maka Origi akan menjadi rekrutan pertama AC Milan pada musim panas 2022 ini. Klasemen Serie A. Juara Serie A AC Milan diklaim menjadi tim pertama yang mendekati Angel Di Maria setelah ia berstatus bebas transfer dari PSG. Musim panas ini Di Maria bisa bebas pergi ke klub manapun yang ia mau. Kontraknya di Parc des Princes memang sudah kedaluarsa. Pihak PSG sendiri kabarnya berniat mempertahankan Di Maria. Namun usaha mereka tak berhasil. Beberapa tim kemudian disebut siap menampung Di Maria. Sebab meski sudah berumur, ia dinilai masih belum habis. Tim-tim yang dikabarkan mendekati Angel Di Maria antara lain ada raksasa La Liga, Barcelona. Ada juga klub asal Portugal, Porto. Namun sebelum nama kedua klub itu muncul, ada satu klub yang disebut sudah melakukan pendekatan pertama pada Di Maria. Klub tersebut adalah AC Milan. Kabar ini dilansir oleh Taik Sports. Laporan itu menyebut Milan sudah menggelar negosiasi dengan winger 34 tahun tersebut. Namun prosesnya sempat terhambat. Ada beberapa masalah yang menghalangi nego tersebut. Laporan tersebut juga mengklaim Milan akhirnya menawari Di Maria kontrak 2 tahun. Tapi sang winger menegaskan ia cuma ingin kontrak berdurasi 1 tahun saja. Paolo Maldini dikabarkan sudah sepakat bertahan di AC Milan. Pengumuman kesepakatan baru antara keduanya akan segera dilakukan. Kontrak Maldini sebagai direktur teknik dengan Milan akan selesai pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Mantan pemain bertahan Rossoneri itu sempat khawatir ikatan kerjasamanya tak akan diperpanjang. Football Italia yang melaporkan bahwa Milan memberi Maldini kontrak dengan durasi 2 tahun. Ada opsi untuk memperpanjang kontrak Maldini 1 tahun lagi. Pemberian kontrak itu merupakan buah dari pertemuan Maldini dengan calon pemilik baru Milan, Geri Cardinale. Negosiasi dilaksanakan pada awal bulan Juli. Maldini cukup sukses menjalankan peran sebagai direktur teknik klub. Milan dibawa memenangi Scudetto musim lalu, menghapus puasa gelar Liga Italia selama 11 tahun. Kesuksesan itu merupakan buah dari kinerja Maldini di Milan sejak 2018. Dia mendatangkan beberapa pemain penting seperti Mike Maignan, Theo Hernandez, Rafael Leao, Zlatan Ibrahimovic, sampai Brahim Diaz. Milan sedang berupaya untuk memperkuat skuad musim ini. Beberapa nama sudah disebut menjadi incaran. Renato Sanchez dan Sven Botman merupakan dua pemain buruan Milan asal Lille. Persaingan AC Milan dan Inter Milan kembali memanas, rival sekota saling sikut demi mendapatkan penggawa Chelsea, Hakim Ziyech. Servis Hakim Ziyech dibutuhkan Inter Milan untuk menambah kualitas skuad demi merebut Scudetto dari AC Milan. Dengan misi serupa, AC Milan tentu tak ingin diganggu Inter Milan dalam perburuan mendatangkan Hakim Ziyech. Sejatinya, kabar AC Milan sudah lebih dulu mencuat telah menjalin komunikasi dengan Hakim Ziyech.
Namun belakangan, Inter Milan muncul dengan klaim yang serupa. Bagi Inter Milan, Hamid Ziyech bisa mempertajam lini sayap mereka setelah ditinggal Ivan Perisic. Dengan fleksibilitas yang dimiliki Hakim Ziyech tentu akan menambah kualitas skuad Inter Milan dalam berebut gelar musim depan. Kemungkinan perginya Alexis Sanchez juga akan menipiskan skuad Inter Milan dalam perburuan gelar juara musim depan, maka mendatangkan Hakim Ziyech dianggap bisa jadi solusi. Meskipun Inter Milan tinggal selangkah lagi kedatangan Romelu Lukaku dan Paulo Dybala, tak ada yang salah jika ikut memboyong Hakim Ziyech. Kualitas umpan dan dribble yang dimiliki ex-pemain Ajax itu diyakini bisa mempertajam lini serang AC Milan. Olivier Giroud yang menjadi ujung tombak tim tentu akan merasa terbantu dengan kehadiran Ziyech, apalagi keduanya sudah pernah bermain bersama di Chelsea. Rafael Leao dan Ibrahim Diaz juga akan terbantu kreativitasnya dengan kehadiran Ziyech yang andal dalam menciptakan peluang emas utamanya lewat sisi sayap. Alhasil kedatangan Ziyech akan menjadi tambahan yang sempurna bagi AC Milan. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan melirik bek Arsenal William Saliba setelah sebelumnya gagal mendatangkan Sven Botman. Milan berusaha mencari bek tengah baru sejak pertengahan musim tahun 2021-22 kemarin. Pasalnya mereka kehilangan Simon Kjaer yang mengalami cedera lutut parah. Milan kemudian menargetkan untuk mendatangkan Botman. Namun Lille saat itu enggan menyerahkan bek Belanda tersebut pada tengah musim. Milan tidak menyerah. Mereka kemudian berusaha untuk mendatangkannya pada musim panas 2022 ini. AC Milan pun dikabarkan bergerak intensif mendekati Sven Botman. Demikian juga pada Lille. Usaha mereka tampak akan berhasil. Sebab kabarnya Botman sudah sepakat pindah ke AC Milan. Botman juga disebut rela menolak pinangan Newcastle. Tapi Milan kemudian kesulitan meraih kesepakatan dengan Lille soal biaya transfer defender 22 tahun tersebut. Pada akhirnya karena tak kunjung menutup kesepakatan dengan Botman, Milan mendapatkan hukuman. Mereka kini disebut ditikung oleh Newcastle. AC Milan pun akhirnya dikabarkan mencari target lainnya setelah Sven Botman lepas dari genggamannya. Radar transfer Milan akhirnya mengarah ke Prancis. Pandangan mereka tertuju pada bek milik Marseille, William Saliba. Defender asal Prancis itu musim kemarin dipinjamkan ke klub Ligue 1 tersebut oleh Arsenal. Kabar ini dilansir oleh Il Giornale. Menurut laporan media tersebut, Rossoneri mencari bek muda yang punya kans tumbuh jadi bek kelas dunia. Saliba pun disebut masuk kriteria tersebut. Namun Milan punya pesaing dalam perburuan Saliba. Kabarnya Marseille berniat untuk mempermanenkan Saliba. Mereka juga disebut telah melepas penawaran pada Arsenal sebesar 30 juta euro. AC Milan mungkin akan terlibat aksi tukar bek tengah dengan Lazio pada awal musim 2022-2023. Milan mengincar bek Lazio yakni Francisco Acerbi. Sementara, Lazio membidik jasa kapten Milan musim lalu yakni Alessio Romagnoli. Ini bukan pertukaran pemain dalam arti yang sebenarnya. Sebab kondisi kedua pemain sama sekali berbeda. Saat ini, kontrak Romagnoli dan Milan sudah habis. Sementara, Acerbi masih punya kontrak dengan Lazio. Walau bukan pertukaran pemain dalam arti harafiah, Milan dan Lazio mungkin akan bertukar bek tengah musim ini. Kedua tim sama-sama butuh tambahan tenaga di posisi bek tengah dan sudah menetapkan targetnya. Romagnoli dikaitkan dengan Lazio sejak beberapa bulan lalu. Sementara, setelah gagal mendapatkan Sven Botman, Milan mengincar Acerbi sebagai pengganti. Hubungan Francisco Acerbi dengan fans Lazio memburuk. Fans Lazio kecewa dengan selebrasi Acerbi ketika mencetak gol ke gawang Genoa musim 2021-2022 lalu. Mereka mendesak klub agar melepas Acerbi. Acerbi, saat ini berusia 34 tahun, punya banyak tawaran jika dilepas Lazio. Milan meliriknya. Stefano Pioli melihat Acerbi sebagai opsi yang tepat untuk menjadi pelapis duet Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu. Saat ini, Milan tengah melakukan pembicaraan dengan agen Acerbi yakni Federico Pastorello. Tapi, belum ada tawaran atau pembicaraan resmi antara Milan dengan Lazio untuk transfer Acerbi. Hubungan yang tegang di antara Paolo Maldini dan Elliott menyebabkan Newcastle United kecipratan berkah. Ketika berita diumumkan bahwa Redbird telah menyetujui untuk membeli AC Milan sebesar 1,2 miliar euro atau sekitar 18,6 triliun, para penggemar menyambutnya dengan gembira.
Pasalnya, dengan masuknya Redbird, Van AC Milan telah memimpikannya gerakan besar-besaran di bursa transfer untuk menyaingi Paris Saint-Germain, Manchester City, dan Real Madrid. Namun, impian yang dicita-citakan oleh Van AC Milan sampai sejauh ini belum terwujud. Hal tersebut terjadi karena proses pengambilan oleh Redbird ternyata belum selesai. Dikutip dari Football Italia, proses akuisisi baru akan selesai kira-kira pada September tahun 2022. Itu artinya sampai September, Elliot dan Ivan Gazidis akan tetap bertanggung jawab memberikan lampu hijau untuk setiap negosiasi dalam pembelian pemain yang dipimpin oleh Paolo Maldini dan Ricky Massara. Masalahnya, Maldini dan Elliot memiliki pandangan yang berbeda tentang transfer yang akan dilakukan klub. Elliot masih ingin berinvestasi pada pemain muda yang menjanjikan. Sementara Maldini percaya bahwa Rossoneri membutuhkan lebih banyak daya untuk bersaing dengan klub-klub top Eropa dan bisa mempertahankan gelar Liga Italia di musim depan. Striker Zlatan Ibrahimovic dikabarkan siap menekan kontrak baru bersama AC Milan dan tetap membela raksasa Serie A tersebut untuk musim 2022 hingga 2023. La Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa Ibrahimovic ingin melanjutkan kariernya sebagai pemain setelah menjalani bedah lutut yang akan membuatnya menepi hingga Januari tahun 2023. Menanggapi situasi tersebut, ia kemungkinan akan menekan kesepakatan bersama Rossoneri dengan gaji pokok pada nominal simbolis dan bagian lebih substansialnya terkait dengan bonus personal dan tim. Legenda Swedia tersebut diperkirakan akan segera menemui Direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara dalam waktu dekat ini saat ia kembali ke Milano untuk memulai rehabilitasi, dan salah satu hal yang akan dibicarakan adalah rencananya untuk terus bermain. Striker 40 tahun tersebut telah menegaskan bahwa ia ingin tetap bermain sehingga semua masalah lain, termasuk ekonomi, menjadi urusan belakangan. Uang bukan kendala sama sekali bagi sang pemain yang akan menekan kontrak baru bersama Rossoneri dengan gaji simbolis. Yang membuatnya yakin terus melanjutkan karir sebagai pemain adalah kecintaannya terhadap sepak bola dan Milan. Tentu saja, Ibrahimovic hanya akan mampu terus merumput saat kondisi fisiknya bagus dan lututnya merespon perawatan seperti yang direncanakan, namun tekadnya sudah bulat untuk saat ini. Ia jelas ingin membantu tim mempertahankan gelar juara Serie A dan melangkah lebih jauh di Liga Champions musim depan.